Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Puzayu Sumingtias dengan NIM 0313-8232-8089 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Dr. Dwi Hasmidiani Magister Sains dan Ibu Dian Eka Amrina Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dan penawaran. Namun sebelum masuk ke dalam teori, simaklah beberapa contoh kasus di bawah ini. Naiknya seluruh kebutuhan menjelang Ramadan. Hampir semua pasar ketika menjelang Ramadan pasti harga sembako dan bahan pangan meningkat secara drastis. Dapat dilihat dari sembako, perbawangan, segala daging, bermacam-macam cabai, sampai harga sayuran juga meningkat. Dapat dilihat dari contoh di samping bahwa saat menjelang Ramadan banyak harga bahan pangan dan sembako yang meningkat. Kasus tersebut merupakan salah satu contoh dari teori permintaan. Kenapa disebut teori permintaan? Teori permintaan itu sendiri diartikan sebagai hubungan antara konsumen dan produsen yang menyatakan suatu kuantitas. Teori ini berlandaskan pada hukum, yaitu meningkatkan harga barang, maka jumlah yang diminta akan turun, begitupun juga sebaliknya. Kenapa sih meningkatnya harga bahan pangan dan sembako menjelang Ramadan menjadi contoh dari teori permintaan? Salah satu pemicu dari naiknya harga bahan pangan yaitu karena permintaan suatu barang meningkat disertai dengan kurangnya pemasukan suatu barang dalam permintaan tersebut. Pada saat menjelang Ramadan, banyak manusia mencari pakaian, mulai dari wanita muda sampai pria tua. Banyak para produsen yang meningkatkan barang produksinya demi memenuhi kebutuhan konsumen. Banyak para UKM juga yang menjadi salah satu produsen sigap melayani permintaan para produsen demi terjaganya kuantitas barang jual. Dari kasus kedua merupakan contoh dari teori penawaran. Kenapa sih disebut teori penawaran? Teori penawaran itu sendiri berhubungan dengan ketersediaan dan penyedia barang yang ditawarkan ke dalam pasar. Hukum penawaran: ketika harga suatu barang meningkat, maka pemasok akan meningkatkan semaksimal mungkin ketersediaan barang tersebut. Fungsi teori permintaan yaitu untuk mengetahui hubungan barang dengan kuantitas barang yang diperlukan. Sedangkan fungsi dari teori penawaran yaitu untuk mengetahui sudut pandang dari penjual dengan menjelaskan hubungan antara harga komoditas dan harga jual yang ditawarkan oleh produsen. Bentuk fungsi permintaan: P sama dengan A min BQ atau A sama dengan A min BP dengan keterangan P harga per unit, Q harga yang diminta, A konstanta, dan B adalah gradien. Bentuk fungsi penawaran: P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP dengan keterangan P sama dengan harga per unit, Q sama dengan jumlah yang diminta, A sama dengan konstanta, dan B sama dengan gradien. Rumus menentukan fungsi permintaan dan penawaran: P min P1 sama dengan Q min Q1 per P2 min P1 sama dengan Q2 Q1 dengan keterangan P sama dengan harga, P1 sama dengan harga diketahui 1, P2 harga diketahui 2, Q sama dengan permintaan, Q1 sama dengan permintaan 1, dan Q2 sama dengan permintaan 2. Kurva hukum permintaan yang ditandai dengan garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah, dan kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Upaya yang dilakukan untuk menangani kasus kebutuhan pokok menjelang Lebaran: yang pertama ada menyeimbangkan produksi dengan kebutuhan. Yang kedua adanya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga adanya pengendalian stok dengan memperhitungkan pemasok. Pemerintah melakukan operasi pasar sebelum Lebaran. Memerintah untuk melakukan pasar murah. Upaya yang dilakukan konsumen dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok: yang pertama dengan memperketat pengeluaran anggaran, dan yang kedua mengurangi porsi belanja.
Jika kekecilan, ia akan menjepit kita. Jika terlalu besar, mereka akan membuat kita tersandung dalam perjalanan. Dapat disimpulkan bahwa dalam membeli bahan pokok, kita harus memperhatikan apa yang kita butuhkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys.